Partai Demokrat mengusung nama Agus Harimurti dan Silviana Murni sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Hal ini tentu saja turut mengubah peta politik dalam Pilkada DKI. Sejauh manakah kekuatan para penantang Ahok Jarot ini, kita akan mengupasnya dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Usman Kansong. Selamat pagi, Bang Usman. Selamat pagi. Bang Usman, suhu politik Indonesia turun gunung, ada SBY, ada Megawati, ada Prabowo. Ini kemudian menunjukkan bahwa regenerasi politik berjalan dengan baik, atau ini menunjukkan bahwa pertarungan di masa lalu yang kemudian dikibarkan kembali? Ya, nomor satu saya kira karena Pilkada DKI itu penting. Dia barometer bagi Indonesia. Apalagi melihat pengalaman kemarin, sering ada orang menganalisis bahwa menjadi gubernur DKI adalah pintu masuk menjadi presiden. Walaupun sebetulnya itu hanya berlaku buat Jokowi. Sebelum-sebelumnya kan tidak. Tapi belakangan orang beranggapan seperti itu. Nomor dua, ya ini juga memang menunjukkan pertarungan lama yang bersemi kembali, kira-kira seperti itu. Karena pertarungan lama yang belum usai atau bagaimana? Yang belum usai bisa dibilang seperti itu juga, karena memang terus berlangsung ini kan, dari pilkada ke pilkada, kemudian dari pilpres ke pilpres, begitu. Cuma saya kira menarik ketika tiga tokoh ini kemudian ikut serta di dalam pertarungan dalam arti mencalonkan kandidat mereka masing-masing. Jadi begitu. kingmakersnya begitu. Kalau ya? dikatakan apakah ini ada proses perkaderan, saya kira tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Justru ini menunjukkan betapa sulitnya partai politik mencari kandidat kepala daerah, Mencari pemimpin begitu. mencari pemimpin begitu. Dan pertarungannya lama sekali, dramanya luar biasa. Yang kemudian mengejutkan yang menjadi sumber berita juga tadi malam atau mungkin tadi menjelang dini hari begitu ya. Kemudian klan atau poros Cikeas mengumumkan Agus Yudhoyono dan juga Silviana. Nah, yang menjadi menarik adalah sosok Agus Yudhoyono. Seberapa besar popularitas SBY bisa mendongkrak elektabilitas seorang Agus Yudhoyono yang kita selama ini hanya tahu dia adalah anak dari SBY. Ya. Tidak bisa, saya kira tidak ada kaitan antara popularitas dengan elektabilitas begitu. Dalam arti kalau dia populer pasti kemudian dia akan terpilih. Belum tentu, apalagi termasuk yang populer, pengaruh ayahnya. Iya, tidak bisa, saya kira tidak seperti itu. Tapi ya. bagaimana popularitas SBY mencengkram voters di DKI Jakarta? Apakah itu juga akan mempengaruhi secara tidak langsung? Tidak, saya kira ya. Saya kira tidak. Tapi terkait dengan munculnya Agus Harimurti, itu memang kemarin sudah disebut-sebut sebetulnya 2 hari lalu juga sudah muncul. Koalisi kekeluargaan, tapi memang cukup begitu, mengejutkan begitu, cukup mengejutkan karena memang orang tidak pernah melihat Agus ini track recordnya begitu, kecuali dia di tentara, ya di tentara. Dan kemudian Agus ini kan mempertaruhkan karirnya di tentara ketika harus maju ke Pilkada DKI, dia harus berhenti dari militer begitu. Tapi ini indikasi kuat Agus akan nyemplung ke politik. Iya, bisa jadi seperti itu. Ya, dan bisa juga dibilang ini kepagian juga bagi Agus ketika dia harus turun sekarang dengan pangkat mayor begitu ya. Jadi ini memang pertaruhan luar biasa, harus ada pertimbangan yang luar biasa sehingga koalisi Demokrat atau Cikeas itu menyodorkan Agus begitu. Tapi dikatakan bahwa ini adalah pertimbangan yang matang. Apakah Anda cukup mendengar ini sebagai cukup matang? Saya kira tidak matang. Ini kan lebih pertimbangan yang reaktif dalam arti siapa yang bisa mengalahkan Ahok begitu. Tetapi kalau Agus Harimurti saya kira ya seperti tadi dia katakan, ini kan luar biasa petahana kuatnya begitu kan. Jadi saya kira agak berat juga begitu. Kita akan bincang-bincang lagi soal mengenai Anies Baswedan atau Sandiaga Uno atau Mardhani Alisera. Kita akan berbincangkan hal tersebut setelah jeda yang satu ini. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kembali berbincang di Selamat Pagi Indonesia bersama kami di sini sudah hadir Bang Usman Kansong dari anggota dari Dewan Redaksi Media Group. Bang Usman, tadi ada saya mengutip kata-kata dari salah satu pemirsa kita di Metro TV itu aba-aba asal bukan Ahok. Apakah kemudian ini menghadirkan pasar sendiri dalam hal politik untuk para calon-calon penantang? Iya, bisa jadi ini tes bagi mereka begitu. Kalau itu yang dimaksud memang.
ke depan dia bisa mencalonkan lagi kan begitu. Sudah mencoba, ini semacam pemanasan bagi mereka, warming up begitu untuk nextnya. Bisa juga seperti itu karena dia tahu sebetulnya agak sulit juga melawan Ahok, tetapi memang Ahok harus ada penantangnya kan begitu. Oke, tapi kalau kita lihat ini berarti ada 3 pasangan calon atau kandidat meskipun yang satu belum fix dengan Sandiaga Uno dengan Anies Baswedan atau Sandiaga Uno dengan Mardhani Alisera. Tapi kemudian kalau kita lihat siapa calon yang paling kuat untuk Ahok antara Sandiaga Uno di poros Gerindra atau ya, tadi selain Demokrat. 2 orang yang tadi Anda sebutkan ada kemungkinan Yusuf Mansur misalnya. Yusuf Mansur, tadi malam dia juga sudah hadir. Kalau kita lihat tingkat elektabilitas ya berdasarkan survei, Yusuf Mansur lumayan tinggi. Ya, Anies Baswedan juga lumayan tinggi. Kombinasi dengan Sandiaga Uno itu akan cukup untuk mengimbangi Ahok, Jarot. Dari sudut pandang demografi politik, siapa mereka yang mendukung Yusuf Mansur dan juga siapa mereka yang lebih mendukung Anies Baswedan? Iya, pasarnya ini agak berbeda ya begitu. Dalam arti Anies Baswedan itu kita tahu adalah seorang Muslim Muslim moderat dia. Maka pasarnya sebetulnya adalah kaum Muslim perkotaan dan Jakarta itu sebetulnya cocok untuk itu. Tetapi di sisi lain juga di Jakarta juga banyak kelompok-kelompok Muslim yang katakanlah betul-betul taat dalam beragama begitu, dan ini menjadi pasarnya Yusuf Mansur begitu. Itu kalau kita petakan itu adanya nanti di Jakarta Timur misalnya, di Jakarta Timur, kemudian nanti di sejumlah Jakarta Selatan misalnya. Kantong suara di Jakarta itu di bagian mana, Bang? Untuk siapa? Untuk kemudian semuanya suara yang paling gendut, kantong suara gendut di mana? Iya, kalau itu kan dilihat dari jumlah penduduknya begitu ya. Kalau kantong suara buat Ahok itu ada di Jakarta Barat, Jakarta Utara misalnya begitu. Nah, kalau untuk lawannya Ahok atau yang asal bukan Ahok tadi itu ada Jakarta Timur dengan Jakarta Selatan. Jakarta Pusat relatif 50-50 lah begitu. Nah, jadi saya kira ini akan dimainkan juga peta-peta seperti ini oleh mereka, dan pasarnya punya target masing-masing begitu antara Anies dengan misalnya Yusuf Mansur. Nah, kalau calon yang ketiga yang diusung oleh PKS sebetulnya elektabilitasnya itu tidak begitu tinggi begitu. Nah, kalau Sandiaga Uno kan memang sudah dideklarasikan oleh Partai Gerindra sejak awal. Tinggal lagi pilihannya apakah dia menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Nah, isu yang berkembang tadi malam itu Anies kabarnya mau dijadikan cawagup. Katanya begitu yang beredar. Ini harus dikonfirmasi memang. Nanti kita akan lihat. Karena itu katanya menolak begitu Anies, tetapi kita lihat masih terjadi beberapa jam lagi nih perubahan-perubahan, bisa saja begitu. Nah, bisa saja nanti Sandi yang wakil gubernur, kemudian Anies yang masuk sebagai gubernur. Begitu. Kalau kita petakan untuk masalah pengalaman di birokrasi, di calonnya dari poros Demokrat kan ada Silviana yang punya pengalaman di birokrasi. Kalau di porosnya Ahok dan Jarot punya pengalaman dua-duanya. Kalau dari poros ini kan kalau misalnya memang ada Anies Baswedan, dia juga punya pengalaman birokrasi. Nah, yang dilihat oleh masyarakat DKI Jakarta itu pengalaman atau sosok? Dia pertama dua-duanya, ya pengalaman dan sosok itu akan berpadu begitu ya, karena dari pengalaman juga akan memunculkan image tentang sosok itu begitu. Nah, kalau yang dua tadi betul Anda sampaikan, memang Silvana Murni dengan Ahok dan Jarot itu sudah punya pengalaman. Nah, tinggal lagi Anies Baswedan pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selama kurang lebih 2 tahun. Tetapi memang image seorang Anies adalah seorang intelektual, dia seorang cendekiawan, ya maka orang kemudian bisa jadi bertanya-tanya nanti kalau jadi gubernur berani mengambil keputusan tidak, misalnya begitu, itu bisa saja orang bertanya seperti itu. Ada perubahan nggak nanti di Pilkada DKI Jakarta? Artinya idealnya memang orang melihat program, tapi kemudian kalau kita lihat konstelasi politiknya sekarang, jangan-jangan orang pemilih tidak melihat program tapi tetap melihat sosok. Apapun programnya tetap saya pilih si A begitu. Iya, bisa jadi seperti itu ya, bisa jadi seperti itu, tapi sosok itu kan kemudian juga ada yang kriteria. Misalnya survei yang dilakukan Media Research Center. Apa sih sosok yang dibutuhkan? Nomor 1, tegas. Itu juga sosok. Tegasan bisa dilihat dari mana? Track record misalnya begitu. Kemudian sosok yang bersih dari korupsi. Ya bisa dilihat juga track record. Program jadi menjadi tidak penting. Program juga penting, dari situ tadi sebetulnya bisa diterjemahkan ke dalam program. Ketika kemudian sosok lagi yang menurut survei Media Research Center itu adalah
dia mampu menyelesaikan persoalan transportasi. Nah itu kan bisa diterjemahkan ke dalam program. Bagaimana program dia nanti untuk pengadaan transportasi publik yang nyaman misalnya buat pemerintah, buat rakyat DKI untuk mengurangi kemacetan misalnya. Ada survei menyatakan bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap Pilkada DKI adalah hasilnya tidak akan memiliki perubahan terhadap DKI Jakarta. Kita lihat saja dalam saat ini ketika Gegap Gempita fokus pada kandidasi ketimbang program. Nah, ini gimana? Apa yang salah, Bang Usman? Ya memang itu tadi karena partai-partai politik maupun kandidat itu kan di ujung, ya di ujung semua. Jadi kita tidak tahu sebetulnya seperti apa. Mungkin kalau lebih kelihatan walaupun secara formal baru tanggal 21 sampai 22 atau 23 nanti hari ini misalnya begitu, itu tetapi ketika sudah ditetapkan di awal orang akan melihat itu kira-kira apa, dan partai politik dan kandidat pasti sudah jualan dengan caranya masing-masing, tidak melalui kampanye formal. Nah, itu kemudian orang akan tahu programnya, tapi persoalannya di ujung-ujung, sehingga orang sekarang masih membaca, kecuali untuk Ahok, karena dia sudah kelihatan kan begitu, membaca itu kira-kira akan seperti apa ya Sandi ya, dia sebagai apa, otoriter sebagai pengusaha, kira-kira kalau menjadi birokrat seperti apa. Silvana Murni juga baru ketahuan kemarin, jadi waktu 5 bulan ke depan sebetulnya itu waktu yang tidak terlalu panjang untuk bagaimana bertarung program itu. Bagaimana kemudian kasakusuknya partai-partai yang kemudian mengusung calon di luar Ahok ini menunjukkan, apakah mereka menunjukkan ini kira-kira siapa yang bisa melawan menandingi Ahok? Itu seperti itu atau gimana deh? Agak sulit untuk mencarinya. Iya betul, memang itu yang mereka lakukan dan itu sulit karena itu di injury time semua begitu loh. Ya apalagi Gerindra dengan PKS itu kan baru nanti, walaupun mungkin sudah ditetapkan gitu. Tapi dalam masa beberapa jam ini bisa terjadi perubahan-perubahan karena dia lihat siapa yang bisa menantang Ahok ini begitu. Baik hasil melalui hasil survei maupun proyeksi kan begitu. Jadi kalau Anies Baswedan kabarnya memang dia nggak mau untuk jadi wakil, maunya jadi tadi gubernur. Malam yang berkembang seperti itu, tapi sekali lagi itu kabar yang perlu kita konfirmasi. Kita akan lihat nanti bagaimana. Nanti sore akan terkonfirmasi. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian peta untuk Pilgub DKI Jakarta, mungkin update-nya. Dan terima kasih Bang Usman telah sharing bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, di awal sayup-sayup di garis finish. Inilah nasib para bakal calon gubernur DKI Jakarta seperti Adiaksa Daud, Hasnaini Muin, Ahmad Dhani, hingga Yusril Iza Mahendra. Mereka sudah mendeklarasikan diri maju di Pilgub Jakarta, apalah daya belum ada yang melirik hingga batas pendaftaran. Awal April 2016, Adiaksa Daud mendeklarasikan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Adiaksa sengaja memilih deklarasi sembari mengundang jika ada partai yang berminat meminangnya. Namun dalam perjalanan lebih dari 5 bulan terakhir, partai seakan enggan untuk mengusungnya sebagai balon gubernur yang siap menantang Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Hasnaini Muin yang berjulukan wanita emas tidak kalah dengan Adiaksa. Hasnaini giat menggelar safari ke sudut-sudut kota Jakarta, menjual gagasannya untuk menantang Ahok. Bahkan, Hasnaini tidak sungkan menebarkan uang di sela-sela kampanyenya. Ini tadi saja saya hampir terjatuh gara-gara uang 5.000. Jadi ketimpangan sosial itu, kesenjangan sosial memang cukup tinggi. Jadi ke depan memang kita harus memperhatikan bagaimana masyarakat ini jaminan sosial mereka, karena lihat sendiri kesenjangan sosial ini yang saya lihat ini luar biasa gitu. Musisi Ahmad Dhani awalnya begitu yakin akan dilirik partai, terutama Partai Kebangkitan Bangsa dan Gerindra. Namun, genderang Pilgub Jakarta nampaknya tidak memihak Ahmad Dhani. Gagal di Jakarta, Dhani kini melirik sebagai calon wakil bupati di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Enggak juga, menurut saya nggak ada hal-hal seperti itu ya. Kalau saya sebagai prajuritnya Prabowo, saya ditempatkan di mana aja, itu namanya perjuangan kan. Gubernur saat ini belum pada punya wakil ya Bang? Apakah Bang Dhani nggak berniat dengan ini itu? Enggak, kemarin saya udah tawarin. Untuk jadi wakil itu udah tawarin, cuman saya takut aja. Saya lebih baik di Bekasi jadi, daripada menjadi calon di DKI tapi nggak jadi. Bagaimana dengan nasib Yusril Iza Mahendra? Yusril dalam 2 hari ini masih menyisakan harap-harap cemas. Sejauh ini, belum ada partai yang mendeklarasikan secara resmi mengusung Yusril untuk menantang Ahok. Yusril pun mencoba peruntungan dengan mengikuti penjaringan bakal calon gubernur PDI Perjuangan. Namun, kalkulasi politik PDIP tak menempatkan Yusril sebagai pilihan utama.
Pilgub Jakarta memang menjadi magnet tersendiri sebagai barometer politik ibu kota. Layu sebelum berkembang bukanlah soal. Yang penting, mereka telah memberikan warna lika-liku demokrasi di Jakarta. Tim Liputan, Metro TV. Hari ini adalah hari terakhir masa pendaftaran bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur dari 3 hari masa pendaftaran yang telah ditentukan oleh KPU. Tercatat baru pasangan gubernur dan wakil gubernur petahana yang mendaftarkan diri ke KPUD Rabu lalu, artinya sudah dilakukan pendaftaran. Dan untuk mengetahui situasi perkembangan terkini Pilkada DKI, kita bergabung dengan Tria Nisha dari kantor KPUD Jakarta. Tria, sejauh ini bagaimanakah perkembangan pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Tria? Ada seperti kita ketahui bersama bahwa pasangan petahana Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat ini sudah mendaftar di hari pertama pembukaan pendaftaran untuk peserta calon peserta Pilkada 2017 untuk DKI Jakarta. Dan pada hari ini yang merupakan hari terakhir masih ada 2 pasangan calon ini yang akan mendaftar di KPUD DKI Jakarta. Tadi pada dini hari sekitar pukul 02.45 waktu Indonesia Barat, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Silviana Murni ini sudah diusung secara resmi oleh Partai Poros Tengah yang terdiri dari Partai Demokrat, PAN, kemudian PKB dan juga P3, dan rencananya Agus Harimurti Yudhoyono ini dan juga Silviana Murni akan mendaftarkan ke KPUD DKI Jakarta sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk pasangan yang diusung oleh Gerindra dan juga PKS ini kita belum mengetahuinya karena sejauh ini sampai dengan dini hari tadi meskipun ada pertemuan yang sudah dilakukan di Kertanegara di Jakarta Selatan kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih belum menghasilkan nama yang akan diusung untuk mendampingi Sandiaga Uno. Namun ini kita juga masih menantikan karena pada saat ini di hari terakhir pendaftaran peserta pilkada ini keamanan ditingkatkan. Pada hari terakhir ini kepolisian ini sudah dikerahkan untuk mengamankan KPUD DKI Jakarta untuk menghindari adanya hal-hal seperti misalnya ada kekerasan atau mungkin ada penolakan-penolakan dari masyarakat, dan pada pagi hari ini juga sudah mulai ramai sekali dijaga oleh kepolisian. Dan nanti rencananya dari Partai Poros Tengah ini dari koalisi 4 partai akan datang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat untuk mendaftar di KPUD DKI Jakarta.